Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang kitab Minhajul Muslim dan juga masih menjelaskan tentang perkara-perkara akidah, dan berikutnya di antara perkara akidah tersebut prinsip, di salah satu prinsip akidah Islam adalah wajibnya mengimani atau beriman terhadap wajibnya beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memerintahkan manusia dengan kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Berikut penjelasan juga tentang adab-adabnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kewajiban agama yang agung ini, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar, mencegah manusia dari kemungkaran dan memerintahkan mereka dengan kebaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara dari keutamaan, di antara dari faedah yang didapatkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah datangnya kebinasaan, demikian pula kehancuran serta azab yang pedih bagi satu kaum atau satu wilayah di mana terdapat dalam wilayah tersebut orang-orang yang mereka memerintahkan manusia dengan kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran dan keburukan, saling mengingatkan di dalam kebaikan, dan mereka itulah sedang melakukan perbaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pernah kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghancurkan satu negeri, satu wilayah di mana ada penduduknya yang mereka melakukan perbaikan, yaitu saling mengingatkan di antara mereka untuk melakukan kebaikan. Itulah dia melakukan perbaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat 117 Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dzulmin wa ahluha muslihun. Dan tidak pantas Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbmu,
Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan negeri-negeri disebabkan kezaliman mereka atau secara zalim dalam kondisi penduduknya mereka memberikan perbaikan, melakukan perbaikan, yaitu saling mengingatkan dengan kebaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yaitu tentunya adalah orang-orang yang mereka memerintahkan kepada kebaikan agar mereka terus melakukan kebaikan dan mencegah dan melarang mereka dari keburukan dan kemungkaran agar mereka juga terus dalam kebaikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 78 dan 79 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuk, menimpakan kutukan, menimpakan apa saja musibah-musibah yang menunjukkan mereka itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kepada orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Berdasarkan atau lewat lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam alaihimussalam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan dahulu mereka itu melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang telah mereka lakukan. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh buruk apa yang telah mereka lakukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kedurhakaan, kemaksiatan, melampaui batas, ini memang adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang mereka ini telah disesatkan oleh syaitan. Dikarenakan hal ini, maka mereka berhak untuk mendapatkan sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan menghentikan hukuman, sanksi hukuman kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa, kemaksiatan, kedurhakaan dan melampaui batas tatkala sesama mereka saling mengingatkan, saling memberikan nasihat, saling melakukan perbaikan, mengajak manusia kepada kebaikan agar mereka berbuat kebaikan. Demikian, ya. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan manusia kepada kebaikan-kebaikan, mencegah dan melarang manusia dari kemungkaran, keburukan, lawan dari kebaikan. Ya. Maka para hamba Allah rahimani rahimakumullah, inilah yang menyebabkan, inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang mencegah terjadinya musibah di tempat tersebut, di wilayah tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah ini ya keutamaan dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ini keutamaan dari amar ma'ruf nahi mungkar. Maka hendaknya ya setiap kita mengambil bahagian dari hal ini ya sesuai dengan kemampuan. Demikian pula ilmu yang sampai kepada kita, sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang sampai kepada kita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bila kemungkaran itu terjadi dan terus dibiarkan, tindakan melampaui batas itu dibiarkan tanpa ada pengingkaran,
Maka para hamba Allah rahimani rahimakumullah, itu merupakan keburukan-keburukan. Itu merupakan kejelekan-kejelekan. Akan semakin buruk tatkala tidak ada orang yang mengingatkan, ya. Tidak ada orang yang mengingatkan dan menasihatkan, demikian akan semakin buruk, ya. Oleh karenanya jangan dibiarkan. Berikan nasihat, berikan peringatan, berikan perbaikan, ya, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari keburukan-keburukan. Yang jelas adalah tindakan untuk melakukan perbaikan. Bisa jadi dengan cara terlebih dahulu mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Walaupun bersamaan dengan itu manusia melakukan keburukan-keburukan. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Coba kita perhatikan apa yang terjadi, dan ini adalah pengalaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala manusia di masa jahiliyah, di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, sesungguhnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati pada diri mereka berbagai kemaksiatan dan tindakan melampaui batas. Pada mereka ada kemungkaran yang tertinggi, yaitu kekufuran, kesyirikan. Di antara mereka ada kemungkaran yang di bawah derajat itu, seperti contohnya, ya, mereka ini melakukan perzinahan, ya, perjudian, riba, bahkan pembunuhan, perseteruan, penipuan, dan seterusnya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Namun Nabi SAW tidaklah mencegah secara keseluruhan, ya, kemungkaran-kemungkaran tersebut sekaligus, namun beliau memulai dari yang terpenting. Nah, di sini kita harus belajar. Yang penting adalah kita melakukan perbaikan, dan kita harus memulai dengan atau dari, ya, yang paling penting untuk diluruskan dan dinasihatkan, ya, yaitu takdimul aulawiyat, mendahulukan skala prioritas, mana yang paling prioritas untuk kita dahulukan. Maka kemungkaran yang paling mungkar adalah kesyirikan dan kekufuran. Maka mulailah dari hal tersebut. Maka hendaknya kita memulai dari hal ini, ya, mengingkari kemungkaran berupa kesyirikan, kekufuran, menjelaskan terlebih dahulu, mengajak kepada kebaikan. Itu lawan dari kesyirikan, tauhid, menjelaskan tauhid, ya, menjelaskan tauhid. Kemudian berikutnya menjelaskan kesyirikan, menjelaskan tauhid dengan rinciannya, lalu diajak manusia untuk bertauhid kepada Allah, ya, memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian mencegah manusia, menjelaskan, mengenalkan, ya, kesyirikan, kekufuran, lalu mencegah manusia darinya, melarang manusia darinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun bersama dengan itu adanya kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, ya, seperti, ya, kita dapatkan pembunuhan, ya, perzinahan, perjudian, dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita memahami hal tersebut ketika kita hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu perbaikan di tengah-tengah manusia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya tentang Bani Israel, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu orang-orang yang mereka memerintahkan manusia dengan kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran, ya. Dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang meninggalkan hal tersebut. Allah berfirman dalam surah
Al-A'raf ayat 165 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa Allah berfirman anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Allah berfirman anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'i. Kami telah selamatkan orang-orang yang mencegah manusia, melarang manusia dari keburukan-keburukan. Lihat, ya. Nah, ini keutamaan bagi orang-orang yang mereka itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu Allah pasti selamatkan. Ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan salah satu upaya yang bisa menyelamatkan sebuah negeri dari kehancuran, ya, dari azab yang pedih, dari sanksi hukuman Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kerusakan-kerusakan dengan kemungkaran-kemungkaran yang ada pada mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, andaikan Allah memang harus berlakukan, ya, kehancuran tersebut, azab tersebut di negeri tersebut, ya. Di saat penduduknya melakukan kemungkaran-kemungkaran, keburukan-keburukan, sementara juga ada orang yang memberikan nasihat, namun mungkin itu sudah penghujung, ya, karena begitu pembangkangnya, ya, begitu beraninya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya Allah akan menyelamatkan para pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka. Ya. Anjaynal ladzina yanhauna 'anis su'. Kami telah selamatkan orang-orang yang mereka mencegah manusia dari keburukan-keburukan. Lihat, ya, ini dia. Oleh karenanya siapa saja yang ingin selamat dari keburukan-keburukan, siksaan Allah, sanksi hukuman Allah di dunia bahkan di akhirat, maka lakukan perbaikan dengan amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan ilmu yang sampai, begitu juga sesuai dengan kemampuan, dengan cara, ya, memenuhi adab-adabnya tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap, ya, negeri di mana kita berada, bahkan tempat kelahiran kita merupakan putra daerah di sana, maka mestinya, ya, kita tidak rela, tidak ingin negeri tempat kelahiran kita, tempat domisili kita, negeri tersebut dihancurkan oleh Allah, wilayah tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita bisa selamatkan negeri tersebut dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan manusia melakukan kebaikan-kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan dan kemungkaran. Baik, ya. Setidaknya di tempat tersebut ada kajian-kajian Islam, ya, di masjid, ya. Begitu juga, ya, di masjid dengan kajian, begitu juga khutbah Jumat, demikian. Saling mengingatkan, seterusnya demikian. Ya. Mudah-mudahan masyarakat ini mereka akan ternasihati, ya. Mudah-mudahan masyarakat bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, oleh karenanya pentingnya kita memobilisasi para dai-dai, ya, agar bisa mereka berdakwah di wilayah-wilayah yang terjauh, ya, pedalaman dan pelosok, mengirim mereka, ya, memfasilitasi mereka, ya, untuk sampainya dakwah itu kepada mereka agar Allah Subhanahu wa taala tidak menghancurkan mereka, ya. Agar ada orang yang bisa mengingatkan mereka, melakukan perbaikan kepada mereka, demikian. Seperti itu, ya. Ini tentunya butuhnya peran serta dari orang-orang setempat, ya. Agar bisa memasukkan dai tersebut di wilayah tersebut, sehingga bisa memberikan nasihat kepada kaum muslimin yang ada di sana, ya, manusia-manusia yang ada di sana. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Atau bisa juga, ya, dengan media
televisi seperti ini, ya, dengan memotivasi warganya agar bisa mereka ya menonton ya televisi dakwah ya yang mengajak mereka kepada kebaikan-kebaikan dan kebenaran dan bisa mencegah mereka dari keburukan-keburukan dan kemungkaran. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan kelanjutan dari surah Al-A'raf ayat 165 ini, wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun, dan kami siksa orang-orang zalim dengan adab yang pedih disebabkan apa yang telah mereka ya lakukan ya berupa kefasikan, yaitu keluar dari ketaatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kefasikan yaitu merupakan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, keharaman-keharaman yang dilakukan ya, maka ini akan menyebabkan datangnya siksa Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah persyaratkan ya wilayah yang terjadi kemaksiatan, kemungkaran tersebut untuk selamat, maka harus ada orang yang memberikan peringatan, ada orang yang mengingatkan kepada kebaikan, ada yang memerintahkan manusia kepada kema'rufan, kebenaran, dan sekaligus mencegah dari keburukan, melarang manusia dari kemungkaran. Demikian. Maka insyaallah taala ya negeri dan wilayah tersebut itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahan siksanya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun apabila ternyata tidak lagi ada orang-orang memberikan peringatan di sana, tidak ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar di sana, apakah dengan cara ya, penduduknya mengusir mereka, atau barangkali sudah padam semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar sehingga samalah mereka ya orang-orang yang sebelum memberikan amar ma'ruf nahi mungkar atau menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata sama mereka dengan orang-orang yang pernah mereka jadikan sebagai objek amar ma'ruf nahi mungkar, maka di sini akan turun ya siksa Allah, sanksi hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karenanya, mari kita dukung. Mari kita dukung ya. Apa dan siapa saja yang mereka membawa misi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran, mencegah manusia serta melarang manusia dari keburukan dan kemungkaran-kemungkaran. Demikian. Kita dukung mereka. Para dai-dai, kita dukung mereka, ya. Kita support mereka. Kita fasilitasi mereka, ya. Kita bantu mereka. Bahkan, ya, kita berikan peluang kepada mereka untuk berbicara kepada masyarakat kita yang tenggelam dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran, dengan keharaman-keharaman, untuk mengingatkan mereka. Demikian. Demikian pula ya media-media apa saja yang juga membawa misi ya amar ma'ruf nahi mungkar, seperti media-media televisi dakwah yang menayangkan tayangan-tayangan kajian-kajian ilmiah yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, taat kepadanya, mengajak manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan sekaligus mencegah mereka dari keburukan dan kemungkaran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga tentunya bermanfaat. Insyaallah taala
ya kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang, juga masih menyebutkan ya tentang dalil-dalil wahyu yang menetapkan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dari dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan adanya ya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu keimanan ya terhadap wajibnya beramar ma'ruf, memerintahkan manusia dengan kebaikan, dan nahi mungkar, mencegah sekaligus melarang manusia dari kemungkaran dan keburukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab, dan bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif langsung, maka silahkan ya menghubungi nomor layanan kami di nomor 0822 8888 6630 0822 8888 6630. Bagi yang ingin bertanya lewat chatting WhatsApp, maka silahkan di nomor yang sama atau di nomor 0852 61904177 0852 61904177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum. Maaf Ustaz, mau bertanya. Orang tua saya habis operasi, sekarang masih di ruang ICU. Qadarullah kondisi masih lemah dan ingatan agak berkurang, tetapi terkadang beliau bertanya tentang waktu sholat. Beliau ingin sholat, tetapi segala macam selang dan peralatannya masih melekat di badan. Terkadang beliau mau sholat, tetapi di ICU tidak bisa pakai pakaian apapun, jilbab tidak diperkenankan. Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah gugur kewajiban sholat orang tua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, salat merupakan kewajiban yang tidak gugur kecuali karena hilangnya ingatan, ya. Begitu juga hilangnya nyawa. Salat bila tidak mampu untuk dikerjakan dalam kondisi berdiri, maka dikerjakan dalam kondisi duduk. Kalau tidak mampu, maka dengan berbaring. Rasulullah bersabda kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa 'ala jambin." Salatlah berdiri, kalau tak mampu maka duduk, maka bila tak mampu pula maka berbaring. Demikian. Baik ya, maka tetap harus salat. Ya, dipersyaratkan dalam salat tersebut adalah bersuci. Jika menyulitkan bagi orang tua tersebut untuk bersuci dengan berwudu, maka bisa digunakan untuk bisa digunakan bantuan atau bisa melakukan bantuan untuk berwudu bagi orang yang sakit tersebut. Yaitu bagi orang yang sehat yang menemani orang yang sakit tersebut, ya anak, apakah anak ataukah mungkin pasangan hidup yang lain, ya, atau mungkin keluarga yang lain, itu mewudukan, yaitu mengambil elap lalu mewudukan pada tempat-tempat wudunya, demikian. Dan bila menyulitkan, ya, bila memungkinkan, bila tidak memungkinkan, ya, bila tidak memungkinkan untuk mewudukan, ya, maka silahkan bertayamum. Tapi sepertinya salang pun agak sulit, ya kan, karena ini penuh dengan selang, ya, maka ini sulit, ya. Maka ini dibutuhkan untuk bantuan orang sekitar untuk melakukan toharoh atau bersuci, ya, demikian. Dan saya sarankan, ya, untuk menggabungkan sholat
Karena dalam kondisi yang sangat sulit untuk bisa melakukan sholat, maka gabungkan sholat. Zuhur dengan asar digabungkan waktunya, maghrib dengan isya digabungkan waktunya, ya. Demikian pula ya subuh, kalau subuh ya cukup di waktunya, demikian ya, digabungkan waktunya, demikian. Hanya saja tidak boleh dikosor, dipendekkan. Jadi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat digabungkan dalam satu waktu, ya. Jadi zuhur 4 rakaat salam, kemudian asar 4 rakaat salam. Maghrib ya 3 rakaat salam, kemudian isya 4 rakaat salam digabungkan, ya. Kemudian subuh di waktunya. Demikian, seperti itu. Bila rumah sakit yang ditempuh tersebut adalah rumah sakit yang tidak menempuh jarak safar. Tapi kalau jarak safar maka bisa diringkas sholatnya, zuhur, asar 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maghrib 3 rakaat salam, kemudian isya 2 rakaat salam, kemudian subuh tetap 2 rakaat, demikian. Baik ya. Lalu bagaimana dengan aurat? Ya, maka ini bisa tidak harus dipakaikan, tapi cukup diletakkan di bagian atas. Seperti contoh kalau ini seorang wanita, ya, tentunya seorang ibu, ya, maka ya digunakan penutup bagian kepalanya. Bila seorang ibu-ibu, ya, seorang wanita, ya, penutup kepalanya ya sekedar gunakan ambil kain, ya, untuk menutup bagian atas kepala, kemudian ya kain yang lain untuk menutup bagian ya bawah, ya, bagian badan sampai kaki. Ini bila perempuan. Kalau laki-laki maka cukup kain saja ya ditutupkan pada bahagian badan, ya, sampai ke lutut, ya, sudah cukup, demikian. Nah, lantas sholat setelah diwudukan, dibantu berwudu, demikian, ya, seperti itu. Dan tadi kita katakan ya dengan cara digabungkan waktu sholatnya, demikian, ya. Jadi tidak gugur, ya, tidak gugur, ya, demikian. Bila ada pernyataan dari pihak medis untuk tidak boleh menyentuh air, maka di sini butuhnya ya untuk ditayamumkan. Tayamum itu mudah, ya, cukup ya menempukkan tangan itu ke dinding, lantas diusapkan kepada wajah, ya, kemudian telapak tangan, sudah cukup. Silakan sholat dengan menggabungkan sholat yang sudah kita sebutkan. Maka demikian. Ya, mudah insya Allah, tapi jangan ditinggalkan, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, gaji saya dipotong 2,5% untuk zakat setiap bulannya. Apakah sewaktu zakat fitri nantinya saya tidak perlu lagi bayar zakat? Apakah yang dipotong 2,5% itu setiap bulan termasuk zakat harta? Mohon jawabannya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada zakat harta pada zakat profesi, yaitu zakat pekerjaan. Tidak ada. Orang yang punya profesi tertentu, selain dia adalah pekebun, peternak, pedagang, dan itu pun kalau pekebun maka pada perkebunannya, walaupun diolah oleh orang lain. Kalau peternak pada ternaknya, kalau pedagang pada perdagangannya. Adapun profesi seorang pekerja, maka tidak ada zakat padanya, kecuali
apa yang ia kumpulkan dari hartanya, ya, berupa uang ataukah emas atau perak yang telah mencapai nisabnya, itu seukuran 85 gram emas 24 karat dan bertahan 1 tahun. Adapun gaji seorang pekerja, karyawan, pegawai, maka tidak ada zakat padanya ketika baru saja mendapatkan gajinya. Ini disebut dengan zakat profesi. Pendapat yang tepat adalah tidak ada zakat profesi, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Tahukah kita bahwasanya di zaman Rasulullah dahulu ada profesi-profesi yang mereka mendapatkan, ya, upah, gaji dari pekerjaan mereka. Seperti contohnya profesi sebagai khalifah sendiri, Rasulullah sebagai khalifah, ya. Kemudian begitu juga, ya, ada yang berprofesi sebagai, ya, pandai besi. Ada pula yang berprofesi sebagai panglima perang. Begitu juga ada yang berprofesi sebagai penarik zakat, begitu juga penarik pajak dari orang-orang kafir, demikian. Dan seterusnya dari profesi-profesi yang lain yang banyak kita dapatkan. Namun tidak ada pula penetapan gaji, pemotongan, ya, zakat dari gaji mereka, upah mereka. Oleh karenanya, ya, zakat profesi ini merupakan zakat yang baru dimunculkan. Ingat, yang dimaksudkan zakat profesi ini adalah setiap orang yang bekerja, karyawan kah, pegawai di satu tempat kerja, lalu mendapatkan gaji, lalu dari gajinya tersebut dipotong, ya, sekitar 2,5%. Ya. Maka ini bukan zakat. Ini bukan zakat. Karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Bahkan di dalamnya terdapat penggabungan beberapa bentuk zakat. Perhatikan 2,5% ini adalah takaran zakat, ya, takaran wajib pada zakat emas dan perak beserta dengan turunannya, ya, 2,5% emas dan perak. Tapi perlu diketahui syarat wajib pada zakat emas dan perak itu dibayarkan di setiap tahun, bukan di setiap bulan, dan bukan dengan cara dicicil, tapi sekaligus, demikian. Kalau setiap bulan ini lebih condong, ya, mirip dengan zakat pertanian dan buah-buahan. Ya. Begitu dapat panen, maka langsung dikeluarkan zakatnya. Demikian pula nisabnya, dan ini tidak memperhatikan nisab, ya. Nah, kalau tidak ada perhatian kepada nisabnya, ini maka seperti, ya, zakatul rikaz, yaitu zakat pada barang-barang temuan yang terpendam di tanah, demikian. Coba lihat, zakat profesi ini menggabungkan beberapa jenis zakat asal, yaitu zakatul rikaz, zakat barang temuan yang ada terpendam di tanah, kemudian zakat pertanian dan buah-buahan, kemudian ada zakat emas dan perak. Ini kita katakan ini gado-gado zakat ini. Zakat profesi ini gado-gado. Tidak ada zakat seperti itu. Ya. Ini zakat buatan manusia. Ya.
Baik. Sehingga sesungguhnya bukan zakat. Apabila para pegawai yang ditarik harta mereka dengan 2,5% itu tidak ridho, maka ini merupakan bentuk kedzaliman. Kalau mereka ridho, maka ini merupakan bentuk ya sedekah, infak, demikian ya. Apakah ini bisa mewakili zakat fitri? Tidak. Ya, zakat fitri itu ada waktunya. Zakat fitri itu ada waktunya pembayarannya. Zakat fitri itu dibayar ya lebih cepat 2 hari sebelum Idul Fitri, dan tidak boleh lewat dari salat Idul Fitri. Demikian. Baik. Nah, ini dikeluarkan setiap bulan, maka tidak bisa. Ya. Dan itu bukan perwakilan dari zakatul fitri. Bahkan itu bukan perwakilan dari zakat harta. Demikian. Ya. Maka kalau Anda ikhlas, sang penanya ini ikhlas, maka itu menjadi sedekah biasa. Wallahu ta'ala alam. Tapi ingat, ini bukan perwakilan bagi zakat-zakat yang ada. Wallahu ta'ala alam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan penyampaian materi dan menjawab pertanyaan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan itu datang dari saya pribadi yang dibisikkan syaitan. Ya, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Dan seperti biasa kita akan motivasi kaum muslimin ya untuk berdonasi, membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Maka miliki aset akhirat Anda dengan berdonasi ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555. Atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, miliki aset akhirat yang akan terus mengalir pahala Anda semuanya kepada Anda dalam kondisi Anda hidup ataupun setelah wafat. Ke Bank Syariah Mandiri atau ke Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.